Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita untuk mempelajari salah satu ilmu alat yang dengannya kita bisa semakin mudah memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab yang akan kita pelajari di sini adalah kitab yang sudah sangat masyhur di tengah-tengah kita, yang berjudulkan Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab untuk orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Nah, jadi dari judul saja sudah nampak jelas bahwa memang kitab ini ditujukan untuk pemula, untuk orang yang belum bisa berbahasa Arab. Dan dia terdiri dari beberapa jilid. Nah, kitab ini ditulis oleh Dr. Profesor Abdurrahim rahimahullahu ta'ala. Baik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita mulai ini itu senantiasa diberikan keberkahan dan diberikan kemudahan bagi kita semua untuk memahami pelajaran-pelajaran kita. Kita masuk membaca dari kitab Durusul Lughah. Nah, jadi kitab ini terdiri dari beberapa pelajaran dan itu yang akan kita kaji bersama. Ad-Darsul Awwalu, pelajaran yang pertama. Pada pelajaran yang pertama ini, kita dikenalkan tentang hadza. Hadza. Apa itu hadza? Hadza adalah ismul isyarati. Lil qaribi. Al mufradi. Al mudzakkari. Baik. Jadi hadza itu ismul isyarah, kata tunjuk. Lil qaribi, kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Menunjuk sesuatu yang dekat. Kemudian al-mufradi, hadza digunakan untuk menunjuk isim yang mufrad. Nah, tadi dikatakan menunjuk sesuatu yang dekat berarti keluar daripadanya sesuatu yang jauh. Kemudian menunjuk isim yang mufrad berarti keluar daripadanya isim mutsanna dan isim jamak. Sehingga hadza tidak bisa dipakai untuk menunjuk isim mutsanna ataupun isim jamak. Jadi hadza itu artinya ini ya, ini. Al-mudzakkari. Dan isim isyarah ini, hadza, dia dipakai untuk menunjuk isim yang mudzakkar. Isim yang mudzakkar. Nah, kalau mudzakkar biasa kita artikan sebagai laki-laki ya. Nah, tapi itu cuma salah satu jenis saja. Nah, kita akan tambahkan di sini beberapa ketentuan dari mudzakkar. Yang pertama, mudzakkar kalau dia manusia, maka dia dikembalikan kepada laki-laki. Laki-laki. Berarti kalau perempuan bukan mudzakkar. Kalau perempuan bukan mudzakkar. Nah, kalau dia dikembalikan kepada kata benda bukan manusia, maka yang dilihat adalah kata tersebut kosong
dari ta marbutah. Ya, ta marbutah seperti ini ya. Kalau dia berpisah tulisannya seperti itu atau tulisannya seperti ini. Ini semua namanya ta marbutah. Kalau dia kosong dari ta seperti ini, maka dia adalah isim mudzakkar. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada kata yang berakhiran dengan ta seperti ini, maka dia adalah isim selain daripada isim mudzakkar. Selain daripada isim mudzakkar. Nah, sekarang bagaimana cara mengi'rab hadza ini? Hadza cukup dijelaskan di namanya saja ya, tidak perlu fungsinya. Ismul isyarati. Dia adalah isim isyarat. Mabni. Mabni ala sukuni. Kenapa dikatakan mabni ala sukun? Karena dia berakhiran dengan alif ya, alif yang tidak berharokat. Sehingga mabni ala sukun. Nah, kemudian setelahnya di belakangnya itu ditambahkan karena dia adalah isim, maka isim itu selalu punya kedudukan di dalam bahasa Arab. Isim itu selalu punya kedudukan di dalam bahasa Arab. Contohnya ini hadza, walaupun dia mabni, tetap dia punya kedudukan. Fi mahalli, hadza menduduki kedudukan titik-titik. Nah, jadi disesuaikan saja. Kalau dia sebagai mubtada maka fi mahalli raf'in. Kalau dia sebagai objek fi mahalli nasbin. Kalau dia didahului oleh huruf jar fi mahalli jarrin. Nah, jadi kedudukan hadza ini sesuai dengan keadaan kalimatnya. Fi mahalli raf'in, nasbin atau jarrin. Taib. Nah, cukup sampai situ untuk cara mengi'rab hadza ini. Nah, contoh-contoh di bawahnya. Nah, bisa kita baca ya, hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Hadza di sini sebagai mubtada. Berarti i'rabnya ismul isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in mubtada. Dia menduduki kedudukan rafa' sebagai mubtada. Hadza baitun. Nah, dan sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa setiap ada mubtada pasti ada khabarnya. Nah, dan kata setelahnya di sini baitun sebagai khabar. Baitun khabar. I'rabnya bagaimana? Baitun khabarun marfu'. Khabarun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Ala akhirih li'annahu min ismil mufradi. Nah, baik. Hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Nah, kemudian di dalam menerjemahkan, kalau dia susunannya mubtada dan khobar, itu kebanyakannya ditambahkan dengan kata adalah untuk untuk menyempurnakan maknanya. Hadza baitun, kalau kita terjemahkan sesuai dengan kata per kata saja, misalnya ini rumah. Nah, itu memang sudah benar, tapi kurang sempurna di dalam menerjemahkan. Hadza baitun, dan lebih sempurnanya hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Ini adalah sebuah rumah. Baik. Kemudian seterusnya susunan kalimatnya, i'rabnya semuanya sama. Hadza masjidun, ini masjid. Ini sebuah masjid. Hadza babun, ini adalah pintu. Hadza kitabun, kitab. Hadza qalamun, ini sebuah pena. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, meja. Sarirun, tempat tidur. Kursiyun, kursi. Baik. Nah, jadi dari kosakata di sini itu bisa kita hafalkan sedikit demi sedikit. Kalau rumah, dia bahasa Arabnya baitun, masjid, masjidun, pintu, babun. Nah, supaya kalau kita ketemu kata-kata seperti ini tidak berharokat, itu sudah kita tahu karena sudah kita hafal.
Nah, misalnya ketemu dengan huruf ba, setelahnya alif, setelahnya ba. Nah, itu sudah bisa kita baca babun karena sudah pernah kita hafalkan. Baik. Nah, ini untuk pertemuan kita yang pertama di dalam membaca kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.